tapi ini berbeda materi gitu ya. Kalau di topik 2 itu kan materinya ada 2, ada 2. Yang pertama adalah OSA secara konsep, kemudian basic cause and their evolution. Jadi minggu lalu saya sudah sampaikan atau 2 minggu lalu itu mengenai basic cause and evolusinya. Nah, pada sore hari ini kita akan ke OSA by konsep. Jadi sempat ada kita atau saya singgung mengenai konsep yang dikeluarkan oleh Haspa. Bentar, saya agak lambat ini punya saya. Saya matiin dulu videonya ya. Raka udah di capture ya? Recording in progress. Halo? Raka udah di capture gambar semua ya? Oke, makasih. Nanti dikirimin ke saya. Oke, saya matikan video saya. Nah, pada kesempatan pertama, saya sempat menjelaskan mengenai konsep OSA yang dikeluarkan oleh Haspa, di mana pendekatannya pendekatan konseptual dan sangat abstrak. Maka dari itu adik-adik sekalian bisa melihat konsepnya ini adalah yang pertama itu bahwa profesional K3 itu mengatur konsep-konsepnya ke dalam kerangka kerja. Jadi untuk menyelesaikan masalah. Jadi dibagi-bagi gitu. Mencoba membuat hubungan antar konsep itu. Kalau kita mau terjemahkan ini ke dalam satu kalimat misalnya gitu ya, bahwa di dalam, ini dari nomor 1 ya, di dalam suatu pekerjaan manusia dipengaruhi oleh keselamatan dan kesehatan. Jadi impact-nya adalah manusia harus selamat, kerja harus selamat, harus sehat. Karena di dalam organisasi bekerja dengan selamat dan sehat di dalam suatu organisasi. Nah, organisasi ini bisa dianggap sebagai suatu sistem ya. Jadi suatu sistem yang mungkin mengandung bahaya. Jadi ada bahaya-bahaya yang terjadi di dalam suatu organisasi itu. Ini organisasi atau sistem, jangan diarti katakan organisasi itu seperti struktur organisasi gitu. Tapi betul-betul ini organisasi atau sistem ini adalah sistem produksi di lapangan, produksi di pabrik dan sebagainya gitu. Yang di mana bahaya itu harus kita kontrol, harus kita kita manage, harus kita kendalikan. Kenapa kita kendalikan? Karena kita ingin meminimalisasi risiko-risiko yang terjadi, to minimize risk. Dan ini bisa kita capai kalau kita memahami konsep atau model penyebab, caution. Caution itu penyebab. Kita harus mengerti betul konsep penyebab ini apa. Kalau untuk kesehatan misalnya, kesehatan akan menghasilkan peningkatan keselamatan orang-orang di tempat kerja. Jadi kalau kita lihat sosial politik konteks itu juga mempengaruhi sistem dari organisasi tersebut. Jadi kalau kita lihat misalnya satu pekerjaan akan berdampak, yang mengerjakan adalah manusia, berdampak kepada keselamatan dan kesehatan, di mana dia bekerja dalam satu sistem atau organisasi yang dipengaruhi oleh kondisi atau situasi sosial politik di luar maupun di dalam, karena di dalam juga ada politik kan yang bisa ini. Dan dalam sistem tersebut terdapat bahaya-bahaya yang harus kita kontrol untuk meminimalisasi risiko-risiko yang terjadi. Dan untuk supaya kita mengerti risiko-risiko itu terjadi, kita harus tahu penyebabnya kenapa bisa nanti berdampak kepada kesehatan manusianya atau keselamatan manusianya. Jadi konsep ini konsep turnover ratio yang akan berputar terus-menerus secara sistem. Jadi konsepnya abstrak. Nah, sekarang keselamatan dan kesehatan sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini singkatan PAK, ini sebetulnya singkatan yang simpel aja sih. Kemudian
di dalam itu juga tercakup bahwa kita harus melakukan upaya-upaya mengendalikan atau bahkan meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima. Risiko itu harusnya hilang, tapi kadang-kadang di satu organisasi atau satu proses produksi, risiko itu tidak bisa hilang, tetapi kita bisa minimalisasi supaya tidak terjadi kecelakaan atau membahayakan keselamatan pekerja maupun peralatan-peralatan yang ada di dalam suatu sistem produksi tersebut. Gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan berikutnya konsep daripada K3 ini. Ini berbeda ya dengan ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ini nanti dari good safety adalah good business, itu nanti akan saya jabarkan di halaman berikutnya. Jadi kalau ada accident, itu organisasi pasti mengalami demoralisasi, termasuk juga penurunan produktivitas dan juga kredibilitas. Nah, inilah yang kita pengen lihat. Peran K3 dalam perusahaan adalah sebagai pengendalian kerugian. Kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau mengakibatkan para pekerja atau aset kita itu rusak. Nah, disitulah peran K3. Harus mengontrol, harus mengendalikan, gitu ya. Kemudian K3 juga diharapkan menjadi compliance agent itu kayak agen kepatuhan gitu. Bahwa ini harus dipatuhi karena ini menyangkut masalah norma-norma dan peraturan K3 dalam perusahaan. Peraturan-peraturan K3 itu bisa bermacam-macam. Pertama, peraturan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri bahwa mereka menggariskan beberapa hal. Misalnya untuk pandemi sekarang ini, beberapa perkantoran itu menerapkan sistem bekerjanya itu RTO, return to office itu 25%. Kalau dia di PPKM level 3 misalnya, PPKM level 4 berapa persen dan seterusnya. Yang work from home berapa, yang tidak boleh bekerja itu berapa, mandatori tidak boleh bekerja, mandatori harus bekerja itu ada. Nah, itulah peraturan K3 di dalam satu perusahaan dalam menyikapi situasi-situasi yang terjadi di dalam lingkup atau lingkungan perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Yang kedua adalah peraturan pemerintah yang tidak mau, tidak suka tidak suka kita harus mematuhinya. Jadi itu kepatuhan. Ingat nggak tahu adik-adik sekalian waktu pada saat saya membuka kuliah ini? Yang pertama harus adik-adik lakukan di dalam mengikuti kuliah ini adalah disiplin. Inilah K3. Peran K3 dalam perusahaan adalah disiplin dalam melakukan pekerjaan dan juga mengikuti aturan-aturan yang ada. Artinya itu apa? Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada. Compliance. Kemudian K3 itu juga bisa menjadi semacam advisory body atau pihak yang memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran terhadap kinerja dari karyawan. Utamanya, karena ini memang peran K3 adalah penerapan K3. Bagaimana kepatuhannya tadi, kemudian bagaimana penerapannya. Penerapan kan harus diikuti dengan pengawasan gitu ya. Apakah betul-betul diawasi atau dijalankan dengan baik. Nah, yang terakhir, yang sudah zaman modern seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sudah meningkat kepada ini semua kan alat dari manajemen untuk menjalankan tugas kontrolnya. Bukan hanya dalam aspek K3, dalam aspek kepatuhan pun itu juga menjadi satu hal yang mujarab dengan menggunakan aspek K3. Membangun budaya kepatuhan itu tidak mudah. Jadi dalam hal ini banyak perusahaan yang menggunakan K3 itu untuk membangun budaya kepatuhan. Menggunakan safety belt, kemudian bekerja dengan selamat, tidak di dalam ring of fire. Ring of fire itu di dalam lingkaran garis-garis berbahaya. Gitu. Itu tuh dibangunnya dari situ. Kalau sudah kepatuhan itu terjadi, nah, insya Allah semua orang bisa kerja dengan selamat. Nah, yang selanjutnya adalah saya ingin sampaikan, tadi kita bicara peran K3 dalam perusahaan, itu adalah perkembangan pengertian K3 itu sendiri. Ada 4 tahapan pengertian masyarakat kita
Dan ini juga yang terjadi dari evolusi ekonomi di dunia. Dari mulai yang biasa-biasa saja sampai akhirnya evolusi industri. Berevolusi menjadi terjadi revolusi industri. Kemudian terjadi lagi industri modern. Sekarang ini kan sudah modern. Nah, pengertiannya apa? Yang pertama, kesehatan kerja. Masih kalau yang pertama itu awal-awal tahun-tahun 30 40-an itu masih bertahap pada pengendalian penyakit akibat kerja. Jadi disease control masih gitu. Nah, kedua meningkat dari pengendalian menjadi pencegahan. Ini kalimatnya dipegang aja nih. Pengendalian pencegahan. Tapi pencegahannya bukan akibat penyakit akibat kerja, tapi sudah kepada penyakit-penyakit yang hubungan kerja. Jadi disease prevention, udah ke pengendalian atau pencegahan. Nah, yang ketiga itu lebih tinggi lagi, apa? Peningkatan kesehatan kerja, health promotion. Para pekerja itu sudah mulai diperhatikan tuh mengenai kesehatannya, program kesehatannya bagaimana. Mulai ada medical check up setiap tahun misalnya. Ada kegiatan-kegiatan kebugaran kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kesehatan kerja dari para pegawainya. Nah, yang 4 ini lebih baik lagi, apa yaitu peningkatan kualitas hidup pekerja. Ini rata-rata ya. Hampir semuanya perusahaan oil and gas di Indonesia itu sudah sampai ke tahap 4. Sudah pada tahap peningkatan kualitas hidup pekerja. Bukan hanya perusahaan induknya, tetapi juga perusahaan mitra kerjanya sudah sampai ke sana. Paling tidak kalau kesehatan itu kan peningkatan kesehatan kerja itu ya BPJS sudah dibayarin oleh perusahaan. Itu kan peningkatan juga. Nah, bagaimana dengan keselamatan kerja? Nah, keselamatan kerja itu hanya dulu pengendalian cedera, kemudian pencegahan kerja. Coba lihat kalimatnya sama nih. Pengendalian, pencegahan, yang ketiga adalah pengelolaan risiko. Jadi kalau di keselamatan kerja itu lebih kepada risiko-risiko yang terjadi akibat suatu proses produksi atau suatu proses kerja. Maka dari itu risiko itu tidak bisa 100% kita hilangkan. Yang kita bisa lakukan adalah mitigasi atau mengelola risiko-risiko tersebut. Sampai nanti pada tahap akhir, kita berhasil membangun satu budaya selamat yang semua perawannya dari mulai level paling bawah sampai level paling atas, itu sudah mengerti bahwa ini berbahaya, sudah bisa saling mengingatkan, diingatkan pun tidak tersinggung atau tidak marah. Kalau masih ada orang diingatkan keselamatan, mereka tersinggung atau marah, berarti budaya selamat di dalam satu perusahaan itu belum terjadi. Tapi kalau dia sudah mulai, indikasinya, indikatornya, ketika kita memberitahu dia bahwa Anda sebetulnya tidak selamat bekerja di situ, tolong hentikan pekerjaan itu, jangan dilanjutkan. Terus pekerjanya itu berterima kasih, berarti budaya selamat di dalam suatu perusahaan itu sudah baik, sudah membumi, sudah membudaya. Tapi kalau marah, berarti belum. Gitu. Di beberapa perusahaan besar itu sudah menggunakan yang namanya SWA. Jadi Stop Work Authority. Setiap orang punya kewenangan untuk melakukan atau menghentikan pekerjaan yang tidak selamat. Itu dilakukan. Setiap orang punya tuh. Ada beberapa perusahaan misalnya saya ambil contoh, menggunakan kartu gitu ya, seperti sebesar SIM, itu tulisannya SWA. Jadi kayak surat izin menyemberhentikan pekerjaan. Saya punya kartu SWA. Mohon hentikan karena saya lihat Anda bekerja tidak selamat. Kalau pekerjaannya marah, berarti belum budaya itu, belum jadi budaya. Tapi kalau pekerjaan malah berterima kasih, menjadi budaya, sudah menjadi budaya dalam perusahaan. Ada lagi satu yang bilang adalah SSWA. Apa SSWA? Self Stop Work Authority. Jadi kita sebagai pekerja punya hak untuk, capek, nggak mungkin saya bisa bekerja, saya istirahat dulu. Dia lapor sama atasannya, Pak, kepala saya agak pusing Pak tadi waktu berdiri, saya harus istirahat dulu sejenak. Itulah namanya SSWA. Nah, kalau atasannya marah, waduh, berarti atasannya belum mungkin. Berarti belum terjadilah budaya seperti itu. Nah, di perusahaan-perusahaan multinational company itu sudah diterapkan dan sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana perkembangan orientasinya. Ya, kalau ini kan pengertiannya, orientasinya begini.
Yang pertama, orientasi untuk kesehatan kerja adalah masih sifatnya itu kuratif, ya, pengobatan penyakit di klinik perusahaan. Jadi orang sakit diobatin, orang sakit diobatin, orang sakit diobatin. Sakit obatin ke dokter, minta obat, gitu. Itu masih kuratif. Itu yang tidak diinginkan sebetulnya oleh kita, oleh perusahaan terutama. Ya, yang perusahaan inginkan adalah kesadaran sendiri, diri sendiri untuk melakukan atau menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya. Tentu kalau kita mau melihat orientasinya, tahapannya adalah dari tadi awalnya pengobatan penyakit di klinik perusahaan, yang kedua adalah perbaikan lingkungan kerja, jadi lingkungan kerja mulai diperhatikan. Yang tahapan berikutnya adalah pekerjaannya harus sehat, stamina-nya harus kuat dan sebagainya. Tidak itu capaian yang kita inginkan, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana peningkatan kesehatan keluarga, pekerja, dan gaya hidup. Jadi pegawai itu sudah diajarkan gaya hidup sehat, bagaimana supaya hidup sehat, keluarga dilibatkan. Nah, ini perusahaan biasanya memfasilitasi dengan kegiatan-kegiatan di luar jam kantor yang melibatkan keluarga juga. Gitu ya. Kemudian untuk keselamatan kerja, tahap awal kita masih menggunakan APD, jadi alat pelindung diri. Pokoknya kalau kerja di lapangan harus pakai safety helmet, Google, kacamata, safety Google, hand glove, baju FRC barangkali ya, baju anti panas itu, fire retardant cloth itu. Kemudian yang kedua, mulai masuk kepada sistem manajemen keselamatannya. Nah, baru tahapan berikutnya adalah manajemen, orientasinya ke manajemen keselamatan prosesnya. Nah, yang terakhir itu sudah integrasi antara SMK 3L dan sistem manajemen corporate. Jadi perusahaan itu kan pasti punya juga standar-standar yang harus diikuti. Nah, SMK 3 standar di negara tempat perusahaan bekerja juga punya gitu. Sehingga itu kalau dia udah bisa mengkombinasikan itu, maka itu orientasi K3-nya itu sudah modern atau sudah maju gitu. Yang berikutnya adalah ini hubungan antara metode safety dan injury rate gitu ya. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, kalau kita lihat injury rate ini cukup tinggi, ini masih di dalam tahapan reaktif. Jadi reaktif itu kesehatan itu pakai insting alami aja. Belum ada sistem proses yang di-develop untuk mencegah orang dari kecelakaan. Kemudian kepatuhan itu masih tujuan. Ya, pokoknya patuh 100%, masih berupa angka-angka harus patuh. Dan masih juga mengandalkan bahwa itu kan ada manajer safety, itu udahlah serahkan aja sama mereka lah, nggak usah kita yang ngerjakan gitu. Belum ada kesadaran dari diri sendiri. Kemudian biasanya pimpinan tertinggi di perusahaan itu juga kurang terlibat, tidak begitu memperhatikan mengenai angka kecelakaan kerja ini. Makanya itu disebut dengan reaktif, karena masih menunggu gitu. Baru ada kecelakaan baru ini kan. Nah, yang kedua adalah tuh dependent atau tergantung ya. Tergantung dari apa? Komitmen manajemen, kondisi pekerjaan, terus juga tergantung dari tingkat disiplin di perusahaan itu. Jadi ada rasa takut sehingga dia melakukan. Kemudian aturan-aturan, prosedur, sangat tergantung dengan hal ini gitu loh, hal-hal ini. Karena takut dia harus disiplin. Karena ada aturan saya harus ikutin. Ada supervisor yang mengontrol setiap hari. Dan penekanan-penekanan tujuan-tujuan dari goals yang memang dicanangkan oleh perusahaan. Kemudian value of people adalah ini oleh semua orang. Yang terakhir adalah training. Jadi ini yang disebut dengan engineering control. Nah, yang berikutnya adalah independen. Independen itu lebih kepada orang ini mandiri. Dia sudah menjadi pengetahuan, sudah menjadi kebutuhan personal knowledge, pengetahuan buat dia sendiri mengenai kerja sehat dan kerja selamat dan sebagainya. Kemudian sudah punya komitmen dan standar, sudah masuk ke dalam dirinya, terinternalisasi dengan baik, dan mudah menjadi value personal dia bahwa kerja selamat adalah value saya, harus begini dan seterusnya. Kemudian praktek-praktek di dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan itu sudah memperlihatkan dia memang
praktek-praktek bekerja atau hidup dengan selamat. Dan ada recognition bahwa memang orang ini sudah mumpuni. Nah, kalau sudah tingkatan yang lebih tinggi, itu adalah help others conform. Jadi kalau misalnya saya mau katakan gini, kalau natural instinct ini berdasarkan ya pokoknya kerja selamat, nanti kalau ada kecelakaan kita tangani gitu, kira-kira gitu. Supervision itu masih tergantung dengan hal-hal yang sifatnya ditetapkan oleh perusahaan. Ada supervisor di sana, ada aturan-aturan kalau nggak melakukan dihukum dan sebagainya. Nah, yang independen itu dia sudah punya kesadaran sendiri, kira-kira gitu. Nah, yang kita harapkan semua orang, termasuk adik-adik sekalian, adalah itu sudah menjadi satu kebutuhan tim, jadi satu satuan tim, saling membantu satu sama lain, ya. Kemudian menjadi kontribusi kepada orang bekerja selamat itu menjadi kontribusi. Pokoknya dia pengen orang kerja dengan selamat, karena kepedulian dia terhadap orang-orang lain. Dan akhirnya yang kita harapkan adalah kalau perilaku semua anggota tim itu sudah interdependen, sudah saling mendukung, saling tergantung, maka ini akan menjadi membawa kebanggaan buat perusahaan itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan behavioral safety. Kalau di South itu masih manajemen sistemnya. Nah, ini hampir sama juga sebetulnya dengan penjelasan saya sebelumnya. Mungkin ini untuk meningkatkan safety culture gitu ya. Ini tahapan-tahapannya yang perlu dilalui. Saya pikir ini nggak perlu saya jelaskan. Mungkin nanti adik-adik bisa lihatlah ininya ya, apa namanya, penjelasannya seperti sebelumnya. Nah, yang selanjutnya, kayak maaf, sampai di sini ada ini nggak? Pertanyaan? Ini bisa jadi soal nih, yang ini. Tugas ya Mas Hafid ya? Ya Pak, bisa. Ini bisa jadi tugas nih Mas Hafid nih. Menjelaskan hubungan metode safety dan injury rate nih. Untuk topik 2 jadi tugas nih. Nggak ada pertanyaan ya, adik-adik? Rupanya ngomong kering juga ya, tenggorokan ya. Luar biasa puasa. Lumayan Pak, udah sore juga Pak. Saya belum pernah ngajar di bulan puasa soalnya. Oke, nggak apa-apa. Biasanya saya kalau udah 5 slide terus minum dulu. Nggak apa-apa, kita tinggal beberapa slide lagi. Ada tinggal separuh slide, udah separuh jalan gitu. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Mungkin saya perlu catat ini nanti bahan kuliahnya akan kirim ke Mas Raka. Tolong dicatat ya adik-adik, ini hubungan metode safety dan injury rate. Saya mohon penjelasannya, atau inilah. Ini kan mirip-mirip dengan ini nih. Coba saya pengen adik-adik sekalian menjelaskan konsep ini, safety culture maturity model. Jadi kan kita sudah sampai di sini nanti, natural instinct, supervision, self, sudah saya jelaskan tadi, kemudian teams kan. Nah, teams ini kan behavioral safety. Behavioral safety itu kan, behavioral safety itu adalah kita pengen ini menjadi budaya. Nah, ini adalah tangga untuk membuat itu menjadi budaya gitu. Ini dari keterangan ini adik-adik bisa nggak menjelaskan? Coba dijelaskan ya. Dari apa yang saya jelaskan tadi di sini, di sini, terus sudah jabarkan dengan ini. Ini tugas saya ini nih, halaman berapa nih? Halaman 9. Jelaskan halaman 9. Ya. Oke, kalau nggak ada, dari semua yang kita lakukan dalam membangun safety menjadi budaya di dalam satu perusahaan itu, tentu kinerjanya itu harus kita ukur. Ya. Maka dari itu, pengukuran kinerja ini perlu kita kembangkan. Indikator-indikator apa yang sebetulnya yang bisa kita buat. Komprehensif dan bukan cuma LTA. Coba nanti saya jadi PR buat saya. Saya akan berikan contoh pengukuran kinerja ketiga ya. Minggu depan saya akan kasih.
Saya kasih contoh nanti dummy dari beberapa satu perusahaan lah. Pengukuran kinerja K3. Nanti contohnya saya akan sampaikan ke Mas Raka ya. One page aja nanti. Contoh gitu nanti jabaran seperti ini. Bisa juga dicari sebetulnya di Google banyak. Nah, jadi bukan cuma lost time accident, tapi ada faktor-faktor lain juga yang dilihat. Misalnya gini, saya kasih contoh. Dalam suatu proses, setiap individu pasti punya kelemahan dan punya chance, punya kesempatan untuk melakukan kesalahan. Maka dari itu harus ada sistem yang dibangun untuk kita melakukan validasi dari apa yang mereka lakukan. Validasi, verifikasi, observasi. Jadi kita harus melakukan observasi. Nah itu juga kita bisa ukur. Ketika kita melakukan observasi, orang melakukan pekerjaan tidak selamat, kita bisa mencatat, oh ini tidak selamat, kenapa, dan seterusnya. Itu indikator-indikator yang bisa kita jadikan ukuran kinerja dari K3. Dari kebiasaan, ini saya sebut namanya BBS. Base Behavior Safety analisa kita, jadi BBS Observation. Ketika kita melakukan analisa terhadap Base Behavior Safety, kebiasaan orang melakukan pekerjaan dengan selamat, itu kita akan temukan misalnya ada satu tidak selamat. Nah ini kalau semua orang melakukan ini, maka nanti kita akan lihat berapa persen sebetulnya dari total populasi kita yang melakukan pekerjaan itu tidak selamat. Tapi bukan hanya tidak selamat, yang selamat pun harus diapresiasi. Nah itu juga bisa kita katakan sebagai tahapan-tahapan dari indikator kinerja. Ya, jadi Base Behavior Safety Observation itu kan sebenarnya tidak memerlukan uang. Karena apa? Karena memang setiap perusahaan itu berbeda tahapan-tahapan untuk membuat indikator kinerjanya. Karena ujung-ujungnya kalau kita mau melakukan pengawasan atau pengukuran kinerja itu ujung-ujungnya ada uangnya juga. Nah, kita bagaimana bisa memilih satu program yang bisa menyebabkan orang itu bekerja dengan selamat. Saya kasih contoh, bagaimana membangun budaya selamat. Kalau kita lakukan setiap orang punya kewajiban, setiap seminggu sekali dia harus melakukan observasi terhadap orang lain yang melakukan pekerjaannya, maka itu salah satu cara adalah membangun budaya selamat di dalam satu perusahaan itu. Indikatornya adalah berapa temuan observasi yang tidak selamat, terus kita bagi lagi, kita analisa, kita kelompokkan berdasarkan tipenya. Dari situ nanti kita bisa lihat apakah pekerja kita ini sudah mengerti mengenai bekerja dengan selamat. Kalau tidak, di bagian mana yang lemah? Harus kita lakukan pelatihan mungkin untuk pekerja. Atau kita melakukan kampanye lagi lebih baik. Sehingga dia bisa menunjukkan kerja dengan selamat. Itu salah satu contoh. Yang terakhir, tentu ini sesuai dengan perkembangan K3. Jadi fleksibel ya mengenai pengukuran kinerja ini. Nah, tahapannya kalau boleh kita, tahapan indikator kinerja itu ada indikator positif ya, leading performance indicators, kemudian ada indikator negatif, lagging performance indicators, dan tahapan itu biasanya kita melihat dari sisi kepatuhan ya, compliance, kemudian improvement itu adalah peningkatan atau perbaikan, kemudian 3 itu learning. Nah, yang di dalam dunia sekarang itu orang banyak yang melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja dari K3 itu blame and punish gitu. Blame and punish. Menyalahkan dan menghukum. Itu yang sekarang sedang kita para praktisi HSE, OSA ini pengen merubah paradigma itu menjadi kita bilang learn and improve. Jadi learn and improve dari satu kejadian. Kita lihat belajar dari satu kejadian itu terus kita perbaiki. Jangan blame and punish. Lu salah, gua hukum. Gitu. Nggak begitu seharusnya. Ini yang saya minta salah satu rekan saya nanti menyampaikan bagaimana kita bisa mengimprove ini dari sisi human performance-nya. Jadi manusianya ini kita lihat. Gitu. Karena kan kalau ada kecelakaan kerja, baik itu menyebabkan kecelakaan pada manusianya maupun pada alat-alat kan belum tentu karena manusianya itu. Gitu. Bisa jadi sistemik, orang nggak punya pengetahuan untuk menghidupkan pompa, sudah menghidupin pompa, ya bakarlah pompanya misalnya. Itu kan menjadi PR, bukan pegawainya yang salah,
lu kenapa nggak nanya? Nggak bisa. Kita sebagai orang yang lebih tahu, supervisor yang udah lebih tahu, harusnya memberikan training dulu sama yakinkan Anda udah ngerti belum? Udah training belum? Udah ini belum? Dibangun sistemnya, SOP-nya. Kalau untuk bekerja di sini ya, harus punya training ini, harus melewati tes ini, tes ini. Nah kalau itu aja nggak dibangun, terus tahu-tahu terjadi kecelakaan dan disalahkan, nggak lucu. Itulah yang disebut dengan human performance. Jadi manusia itu punya kinerja yang harus dilihat berdasarkan kemampuan dan capability masing-masing. Nah sekarang saya pengen mengajak adik-adik ini yang saya sampaikan barusan, bahwa dari International Association of Safety Professional, bahwa basic principle dari occupational safety health itu adalah bahwa keselamatan adalah tanggung jawab etik. Etis apa enggak? Jadi etik ini, etika, masalah etika kita bicara. Gitu ya. Dan harus dipahami ya, prinsipnya adalah bahwa keselamatan itu budaya, bukan program. Programnya adalah untuk mencapai, membangun ini bisa menjadi budaya. Kemudian yang ketiga itu manajemen ya bertanggung jawab untuk hal ini. Harus ikut bertanggung jawab. Yang keempat, bahwa karyawan itu harus juga diberikan pengetahuan untuk bisa melakukan pekerjaan itu dengan selamat. Yang tadi saya bilang, jangan ujuk-ujuk dia salah, dia kecelakaan, terus kita nggak tanya dulu, dia udah training atau belum. Banyak. Itulah budaya beyond punish itu yang kita mau bergeser. Bahwa ada satu titik tertentu mungkin karyawan harus dilatih untuk bekerja dengan aman. Tidak boleh dilepas begitu aja. Dan keselamatan adalah kondisi yang harus diciptakan di dalam lingkungan pekerjaan. Dalam proses bekerja, itu keselamatan itu menjadi tanggung jawab. Harus dikondisikan. Kemudian prinsip lagi yang lain adalah bahwa semua cedera dan kecelakaan itu dapat dicegah. Dengan catatan ya dengan syarat bahwa semua orang memahami dan mengerti. Kalau saya lakukan ini, maka ini akan celaka gitu. Kalau saya tidak lakukan ya tidak apa-apa. Nah, itu prinsip bahwa kecelakaan atau cedera itu dapat dicegah, itu akan membuat kita nanti lebih hati-hati di dalam bekerja. Itu yang budaya yang harus dibangun. Kemudian yang nomor 7, prinsip yang lain adalah tidak bisa satu program keselamatan yang diciptakan atau dibuat di satu unit kerja atau satu proses kerja itu diterapkan juga di tempat unit kerja atau proses kerja yang lain. Karena apa? Karena spesifik untuk lokasi-lokasinya itu. Tidak bisa semua disamakan. Terus yang terakhir adalah keamanan adalah bisnis yang baik. Jadi keselamatan itu harus menunjukkan atau memperlihatkan indikator perusahaan ini memang perusahaan yang layak untuk diperhitungkan, dibeli kalau dia punya saham, kalau dia udah IPO, udah naik bursa istilahnya itu ya, dia harus bisa menunjukkan keselamatan dan kesehatan para pegawainya atau asetnya baik kinerjanya. Kalau tidak ya wassalam. Saya stop di sini dulu. Ada pertanyaan atau komen? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Kalau belum ada, kita mau lanjut kuliah atau enggak? Nah, gini aja nih, Mas Hafid. Saya minta adik-adik ini di 20 menit terakhir ngerjakan yang tugas ini nih ya. Oke, Pak. Saya buat di Google Drive-nya, Pak. Google Classroom-nya, Pak ya. Ya, ini nih buat ini Pak Mas Hafid nih, buat jabarkan pengertian dari safety culture maturity model yang didasari oleh hubungan metode safety dan injury rate dari penjelasan saya tadi. Saya kirimkan bahan kuliahnya ke Mas Raka ya.